Pemirsa, Hari Belanja Online Nasional atau Harbolnas kembali digelar tahun ini dengan target nilai transaksi hingga 50%. Bagaimana kita melihat apakah ini benar-benar bisa mendorong pertumbuhan ekonomi? Kita akan berbincang bersama dengan Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia atau IDEA, Bima Laga. Mas Bima, selamat pagi. Pagi Mas, apa kabar? Sehat-sehat ya Mas Bima. Harbolnas kita sudah semakin biasa dengan angka cantik biasanya. 10-10, 10 Oktober, 11 November, 12 Desember. Kalau untuk tahun ini Harbolnas rencananya seperti apa ya Mas Bima ya? Ya, terima kasih Mas. Semoga suara saya terdengar. Ya. Harbolnas tahun ini itu kita memang memfokuskan untuk produk lokal ya. Produk kita punya hashtag produk lokal Meraja Jaya. Nah, di sini sebenarnya kenaikan tingkat pertumbuhan dibandingkan kita benchmark seperti tahun 2021 ya Mas. Oke. Tahun 2021 itu transaksi Harbolnas itu dalam total 2 hari itu sebesar 18,1 triliun. Dengan tingkat pertumbuhannya 56% nasional growth-nya. Untuk produk lokal sendiri berkontribusi sebesar 8,5 triliun Mas, dengan kontribusi sebagai 52% secara nasional dari total sales. Nah, tahun ini kita mempunyai target ya Mas. Target itu kan harus kita setup ya. Nantinya datanya juga akan kita rilis. Kita bekerja sama dengan Nielsen setidaknya 1 minggu sampai 2 minggu setelah Harbolnas itu selesai. Kita mempunyai target itu sebesar 70% Mas kenaikannya untuk produk lokal. Kontribusinya ya gitu. Dan minimum diskon yang kita berikan total ini sampai dengan per kemarin sudah ada 108 e-commerce yang terdaftar di IDEA. Di luar itu juga teman-teman juga pasti memberikan diskon untuk tanggal 12-12. Dengan minimum diskon itu kita 30%, tentunya syarat dan ketentuannya berlaku. Gitu. Kalau untuk tahun ini berarti Harbolnasnya itu dilakukan atau diselenggarakan kapan sampai kapan ini Mas Bima? Mulai dari besok Mas, tanggal 10 sampai tanggal 12. Tanggal 13 kita ada event Anugerah Bangga Buatan Indonesia untuk mengapresiasi para UKM yang memang sudah banyak berjualan di dunia platform digital Mas. Jadi ini yang berpartisipasi adalah e-commerce lokal ya berarti ya. Kalau e-commerce internasional yang kita bisa akses dari Indonesia tidak ikut di situ ya Mas Bima ya? Tidak ikut. Semua yang memang berpartisipasi e-commerce yang ada dan berbadan hukum di Indonesia Mas. Kenapa? Tetapi berjualannya tentunya hanya karena Harbolnas ini semua ya. Jadi hari pertama, hari kedua itu fokus di produk lokal. Hari ketiga biasanya itu semua produk Mas. Oke. Jadi kita benar-benar, ini saya mau bertanya sebagai konsumen juga nih Mas Bima. Kalau di Amerika Serikat, saya ambil contoh ketika ada clearance sale atau akhir tahun, Black Friday, ada Cyber Monday itu bukan hampir, semua barang itu dipotong betul harganya. Kalau di Harbolnas ini benar-benar semua barang dipotong harganya, dapat diskon, atau memang hanya beberapa item saja sih Mas Bima? Ya, ada beberapa mekanisme yang memang dilakukan para platform e-commerce ya Mas. Ada memang harga barang coret gitu ya, contohnya mungkin dari 1 juta menjadi 700.000, tapi ada juga yang memberikan voucher atau diskon dengan ketentuan maksimum gitu. Contohnya misalnya mereka berbelanja 250.000, mereka bisa mendapatkan voucher 150.000. Berarti kan sebenarnya diskonnya itu udah lebih dari 30% kan gitu. Jadi banyak secara total dan itu terkadang ada yang market itu lebih ke trigger Mas, karena salah satu push factor dari Harbolnas tentunya adalah diskon ya. Jadi diskon itu juga menjadi salah satu kita bilangnya shopping driver ya. Yang pertama tuh shopping driver kalau boleh saya benchmark dari tahun lalu, pertama itu free ongkir Mas. Biasanya orang tuh di free ongkir udah langsung tertarik itu berkontribusi sebanyak 60%. Dan diskon juga masih menjadi generate. Yang ketiga itu cashback ya. Terakhir baru voucher yang tadi contoh mekanisme yang saya jelaskan. Itu salah satu shopping driver yang dilakukan pada saat Harbolnas. Apakah strategi Harbolnas ini akan terus dilanjutkan? Kalau melihat tadi kan trennya rata-rata sekitar 50%-an ya kenaikan transaksi setiap tahun. Apakah akan terus ini dijadikan andalan utama bagi teman-teman IDEA atau seperti apa Mas Bima?
Ya, kita bekerja sama dengan pemerintah dalam hal ini kita disupport sama Kementerian Perdagangan, Mas, untuk menjadikan Harbolnas ini event yang berkelanjutan untuk salah satu driver menggerakkan ekonomi belanja, khususnya dalam ekonomi digital di Indonesia, Mas. Jadi mudah-mudahan ini kita sudah menyelenggarakan ini ide sendiri ya, Mas ya. Itu sudah 4 tahun menyelenggarakan Harbolnas. Sebelumnya memang diinisiasi dari player-player e-commerce sendiri gitu. Oke. Jadi mulai udah hampir 11 tahun sebenarnya Harbolnas ini. Jadi 4 tahun terakhir memang ide yang well managed, dan alhamdulillah kita mudah-mudahan bisa terus bekerja sama dengan pemerintah dan juga member untuk terus menyelenggarakan Harbolnas. Belanja online yang didorong dengan Harbolnas ini apakah artinya kemudian retail tradisional, retail fisik yang banyak sekali di Indonesia itu akhirnya harus berusaha sendiri juga, atau memang mereka juga ikut diajak, Mas Bima? Mereka juga ikut diajak, Mas. Jadi kalau Mas lihat Harbolnas ini nggak hanya dimiliki oleh online, tetapi juga oleh semua masyarakat. Jadi jangan kaget kalau misalnya di offline gitu ya, mereka juga memasang diskon 12-12, tetapi tentunya mungkin mereka bisa mendriver kalau belanjanya lewat online, tapi bisa lewat offline. Jadi online kan sebenarnya salah satu marketing channel ya yang dipunyai oleh mereka. Baik. Betul, dan ini peak point-nya menjelang akhir tahun, ya mudah-mudahan mereka bisa menutup target dengan bagus gitu. Baik, sukses untuk Harbolnasnya, dan kami berterima kasih Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia IDEA, Bima Laga, sudah mencerahkan kami. Selamat pagi Mas Bima.